Adik-adik, Rasulullah kembali bercerita, kali ini tentang begitu besarnya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mau bertobat, berapapun besarnya dosa yang pernah dilakukan. Dahulu sekali, pada masa umat sebelum kita, ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa sangat besar, ia telah membunuh 99 orang. Pada suatu saat, timbullah keinginannya untuk bertobat, namun, masihkah Allah menerima tobat dan memberikan ampunan untuknya? Kemudian, bertanyalah ia kepada orang-orang di sekelilingnya, tahukah kalian di mana orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dengan takut-takut, orang-orang itu berpikir sejenak, lalu salah seorang dari mereka menyarankan, pergilah terus ke arah telunjuk jariku. Lalu, bertanyalah di mana rumah seorang rahib yang terkenal sangat tinggi ilmunya. Pembunuh itu bergegas pergi, hatinya dipenuhi harapan untuk penghapusan dosa. Tiba di rumah rahib, ia langsung menceritakan semua pembunuhannya dan bertanya, jika aku bertobat, dapatkah dosaku terampuni? Dahi rahib berkerut tak percaya dengan pertanyaan itu. Dengan senyum mengejek, ia berkata, tidak, sekali-kali dosamu tidak akan diampuni Allah buat selamanya. Kamu tahu kenapa? Sebab kamu adalah orang paling terkutuk di muka bumi ini. Wajah si pembunuh memerah murka. Dalam sekejap mata, dicabutnya pedang dan dibunuhnya sang rahib. Kini korban pembunuhannya sudah genap 100 orang. Dengan wajah murung, ia menemui orang-orang yang ketakutan dan bertanya lagi, rahib itu bukan orang paling berilmu di dunia ini. Pasti masih ada orang lain, bisakah kalian tunjukkan orang yang lebih berilmu dari rahib itu? Orang-orang lalu menunjukkan rumah seorang ulama. Setelah pembunuh menanyakan hal yang sama, ulama menjawab, tentu saja bisa. Siapakah yang dapat menghalangi seseorang yang ingin bertobat? Tetapi, dengarlah saranku. Tinggalkan negerimu sebab itu negeri yang buruk. Pergilah ke kota yang penduduknya orang-orang solih. Sembahlah Allah bersama mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, si pembunuh 100 manusia pergi menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh sang ulama. Semakin lama, semakin jauh ia meninggalkan negerinya. Namun negeri orang-orang solih yang ditujunya masih jauh. Baru separuh perjalanan, maut datang menjemput dan ia pun roboh di tengah jalan. Malaikat rahmah datang bersama malaikat azab, keduanya bertengkar memperebutkan si pembunuh. Orang ini pergi begitu jauh untuk bertobat dan memulai hidup baru bersama orang-orang solih. Hatinya dipenuhi harapan akan ampunan Allah dan disesaki penyesalan mendalam akan perbuatannya yang telah lampau. Demikian malaikat rahmah berkata. Namun, malaikat azab mendebatnya dengan keras. Tetapi, kau pun tahu bahwa sejak bertobat, ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Jadi, akulah yang lebih berhak membawa ruhnya untuk disiksa dalam kubur. Maka, Allah mengutus malaikat yang lain. Malaikat ini turun ke dunia dalam bentuk manusia. Kemudian, ia menghampiri kedua malaikat yang tengah saling berebut itu. Kedua malaikat menoleh kepadanya dan meminta malaikat ketiga menjadi penengah. Maka malaikat ketiga pun berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri itu, negeri tempat orang ini berasal, dan negeri tempat orang-orang solih yang sedang ditujunya. Kemana orang ini lebih dekat, ke negeri itulah ia tergolong. Maka, mereka bertiga mengukur jarak dari tempat mayat si pembunuh tergeletak ke masing-masing negeri. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa saat itu Allah memerintahkan negeri asal si pembunuh untuk menjauh dan menyuruh negeri yang hendak dituju untuk mendekat. Kemudian, Allah berfirman, ukurlah jarak antara keduanya. Maka, para malaikat itu mengukur dan mendapatkan bahwa ternyata jarak ke tempat yang dituju lebih dekat, sejengkal dari negeri yang ditinggalkan. Maka, Allah pun mengampuninya. Malaikat rahmah lalu membawa ruh orang itu pergi ke tempat yang baik di alam kubur.